Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya ada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga garang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Gereja Katolik memperingati Hari Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Kita patut bersyukur karena dalam kesatuannya dengan Kristus, Bunda Maria terus mendukung karya keselamatan Kristus di dunia ini melalui doa-doanya. Perikop Injil hari ini mengisahkan peristiwa ketika Yesus tergantung di kayu salib. Maria ibunya seorang perempuan, saudara ibunya yaitu Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan seorang muridnya yang ia kasihi berdiri di dekat salibnya. Hanya Injil Yohaneslah yang menceritakan bahwa ketiga perempuan itu dan seorang murid Yesus mengikuti Yesus dalam perjalanannya memanggul salib sampai ke puncak Kalvari hingga wafatnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, pernyataan Bunda Maria pada saat ia mendampingi Kristus sampai di Bukit Golgota, di saat hampir semua muridnya meninggalkan dia, Bunda Maria tegar berdiri di kaki salib Kristus dan turut mempersembahkan dia di hadapan Allah Bapa. Bunda Maria melihat sendiri kesengsaraan putranya yang melampaui segala ungkapan untuk menebus dosa-dosa manusia. Di kaki salibnya, Maria melihat sendiri apa yang nampaknya seperti pengingkaran total atas apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel saat memberikan kabar gembira
Nyatanya di hadapan mata Bunda Maria yang terlihat adalah penderitaan putranya. Betapa besarnya ketaatan iman yang ditunjukkan oleh Bunda Maria di kaki salib itu. Di hadapan Allah, betapa totalnya ia memasrahkan dirinya kepada Tuhan tanpa syarat, mempersembahkan segala kehendak dan pemahamannya kepada Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui Injil hari ini juga Yohanes hendak memberikan makna simbolis tentang kelahiran jemaat Kristus. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Peristiwa ini adalah peristiwa kemuliaan Yesus, yakni bahwa hidupnya ditinggikan saat ia mati, yakni saat penyerahan rohnya. Dengan kata-kata itu, Yesus menghendaki agar Maria menjadi ibu rohani kepada kita, dan kita adalah anak-anaknya untuk dilahirkan ke hidup yang kekal. Selainnya kita meneladani murid yang dikasihinya itu, yang dengan setia dan terlibat secara total dalam karya keselamatan Yesus. Tuntaslah sudah Yesus sebagai putra Allah, utusan Bapa, dalam menyelesaikan karya penebusan ketika ia menyerahkan rohnya kepada Bapanya. Rohnya itu ia berikan kepada gereja dan juga kepada kita semua pengikutnya. Untuk itu, kita sebagai umat Katolik jangan ragu, jangan bimbang untuk datang kepada Bunda Maria untuk memohon pertolongannya, berdoa untuk kita semua. Karena Yesus telah memberikan Bunda Maria menjadi ibu kita semua. Bunda Maria patut menjadi ibu rohani bagi kita, yang pasti menolong dan mendampingi kita dengan doa-doanya kepada putranya Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikianlah ketaatan Bunda Maria bisa menjadi teladan untuk kita semua, baik dalam penderitaan seberat apapun penderitaan hidup kita sebagai manusia. Kita pasrahkan segalanya kepada Tuhan melalui Bunda Maria yang begitu setia dalam mendampingi putranya ketika di akhir hidupnya. Bagaimana kesetiaan Bunda Maria yang menjadi teladan untuk kita semua, agar kita pun selalu taat dan setia pada perintahnya. Demikianlah permohonan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas Bunda Maria yang Engkau anugerahkan kepada kami menjadi ibu rohani untuk kami semua. Bukalah mata hati kami sehingga kami selalu bersemangat untuk meneladani Bunda Maria, untuk selalu taat kepadamu, selalu peduli akan kebutuhan sesama kami, serta siap untuk selalu melayani dalam doa dan karya kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.